Yuk kita belajar sejarah Indonesia. Hai, saya Ahmad Rizal Kurniawan, mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember. Langsung saja kita lanjut pada pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk kita semua. Saya harap adik-adik semua bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, adik-adik. Adakah yang masih ingat pada pembelajaran kemarin? Ya, kemarin kita mempelajari bersama tentang demokrasi liberal, di mana sebelumnya kita telah membahas kehidupan politik, ekonomi, serta kita telah membuat infografis tentang materi tersebut. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pada materi berikutnya. Sebelum itu, mari kita masuk pada gambar yang saya akan tampilkan. Ya, di sini bisa dilihat adik-adik, terdapat dua tokoh utama, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada saat itu. Slide yang kedua, kita bisa lihat di sini, ya terlihat ada beberapa partai yang mendukung kedua calon tersebut. Multi partai ya, kita lihat di sini. Kepartaian di sini terdapat hingga 20 partai. Oleh karena itu, mengingatkan kita pada masa-masa yang pernah kita pelajari bersama, yakni masa demokrasi liberal. Di mana pada masa tersebut partai itu bermunculan. Bahkan siapapun boleh mendirikan partai dan siapapun boleh ikut serta dalam pemilu pada tahun tersebut. Pada tahun 1955, kegiatan pemilu kita telah dilakukan dan menghasilkan parlemen, dan dalam parlemen tersebut dibuatlah kegiatan yakni pembentukan undang-undang baru pada saat itu. Tetapi banyaknya kepentingan, banyaknya opini, banyaknya keinginan dari anggota partai dalam parlemen juga tidak baik bagi kepentingan negara. Mengapa demikian? Soekarno telah menjelaskan bahwasanya bila kita mementingkan kepentingan kita sendiri, maka cita-cita negara pada saat itu tidak akan tercapai, yakni berupa pembentukan undang-undang baru yang diharapkan dari Dewan Konstituante. Pemikiran Soekarno yang pada saat itu turut mewarnai kehidupan politik awal kemerdekaan Indonesia, di mana nantinya dari konsepsi dari seorang presiden pada saat itu akan melahirkan sebuah demokrasi yang sekiranya mampu untuk menghayati dan mewadahi apa yang sama dengan negeri ini. Soekarno tidak menginginkan demokrasi yang diciplakan dari barat, hingga nantinya akan melahirkan sebuah demokrasi yang bernama demokrasi terpimpin. Oke, jadi kita akan bersama mempelajari tentang demokrasi terpimpin pada hari ini, melanjutkan materi yang kemarin. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model discovery learning dan kajian serta diskusi, kita akan menganalisis bersama tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pertama-tama, kita akan membahas tentang faktor munculnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Jadi ternyata ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang munculnya demokrasi ini. Yang pertama, yakni konsepsi presiden di tahun 1957. Oke, jadi pemikiran Soekarno telah dipersiapkan sejak tahun tersebut ternyata ya, sehingga beliau telah mencoba untuk mengingatkan bahwasanya demokrasi kita perlu dirubah sesuai dengan jiwa Indonesia pada saat itu. Dan kemudian ternyata ada faktor lain, yakni instabilitas ekonomi dan politik. Ini terjadi karena silih ganti kabinet serta munculnya beberapa pemberontakan daerah pada saat itu, di mana pemberontakan kedaerahan tersebut pernah kita bahas sebelumnya pada pertemuan pertama. Misalnya seperti pemberontakan APRA ataupun pemberontakan
PRRI yang pernah kita pelajari bersama. Nah, ini merupakan menjadi faktor ya yang menyebabkan munculnya demokrasi terpimpin. Adapun faktor lainnya, misal yang kita dapat ketemu yakni adalah faktor kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang baru, sehingga ini mendapatkan kritik dari Presiden Soekarno pada saat itu karena tidak selesainya undang-undang yang baru untuk menggantikan UUDS pada saat itu, sehingga perlu terjadinya perubahan. Dan Soekarno mendorong untuk kembalinya pada Undang-Undang 1945. Dan keinginan Soekarno untuk merubah undang-undang tersebut mendapatkan dukungan lagi dari pihak bersenjata atau militer, karena militer juga ingin mendapatkan peran dalam kancah politik pada saat itu. Selain itu, politik juga mendukung Soekarno, yakni pada partai PKI. Jadi PKI ini memiliki dukungan yang cukup besar kepada Presiden Soekarno pada saat itu. Tentu kedua belah pihak ini memberikan dukungan tanpa adanya imbalan. Nanti kita akan mengetahui mengapa kedua belah pihak tersebut mendukung Presiden Soekarno untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang munculnya demokrasi terpimpin, maka kita akan melihat tonggak awal kemunculan demokrasi terpimpin, yakni pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di sana menjadi titik awal berakhirnya demokrasi liberal dan menjadi cikal bakal munculnya demokrasi terpimpin di Indonesia, di mana menurut dekrit tersebut Presiden telah menetapkan yang pertama yaitu kembalinya undang-undang kita menjadi Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua dibubarkannya konstituante karena tidak dapat menyelesaikan tugasnya dalam menyusun undang-undang baru, dan yang terakhir adalah membentuk MPRS dan DPAS yang nantinya kita akan jelaskan itu bersama. MPRS di sini dibentuk oleh Soekarno, begitupun dengan DPAS, di mana kedua lembaga tersebut diharapkan dapat membantu kinerja dan kerja dari seorang presiden dalam mencapai cita-cita yang diinginkan melalui demokrasi terpimpinnya. Oke, mari kita lanjutkan materi kita, yakni pada kehidupan politik pada demokrasi terpimpin. Pembahasan yang pertama yakni tentang sistem pemerintahan. Bila pada demokrasi sebelumnya kita menggunakan sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer, maka kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 merubah juga sistem pemerintahnya menjadi sistem presidensial, sehingga kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang langsung oleh presiden pada saat itu, Presiden Soekarno. Kemudian yang kedua yakni tentang sistem kepartaiannya. Bila kita menemukan multipartai pada sistem demokrasi liberal karena berasaskan kebebasan, maka pada demokrasi terpimpin semua partai-partai tersebut terjadi pengguguran satu persatu, hingga yang tersisa adalah partai yang menjadi pemenang pada saat pemilu tahun 1955, yakni terdapat Partai NU, Partai PMI, dan Partai PKI. Untuk Partai Masyumi terdapat pengecualian dan terjadi pembubaran. Adik-adik bisa memperluas materi tersebut tentang kepartaian ini melalui buku dan bacaan, baik dari bacaan website ataupun artikel serta jurnal yang bisa adik-adik unduh dan bisa adik-adik juga mengaksesnya melalui Google Scholar di sana. Oke. Kita lanjutkan pada politik luar negeri dan dalam negeri. Untuk politik luar negerinya kita bisa melihat ya, terdapat beberapa gerakan-gerakan yakni seperti konfrontasi Malaysia, kemudian perebutan Irian Jaya kembali oleh presiden kita pada saat itu, di mana permasalahan untuk pengembalian Irian Jaya pada saat itu, khususnya Irian bagian barat, itu melalui proses yang begitu lama pada masa demokrasi liberal. Dan pada saat ini kita mendapatkan kembali Irian Jaya, di mana Irian tersebut merupakan kepanjangan dari Ikut Republik Anti Nederland. Nah, kemudian kita akan membahas pada politik dalam negerinya, di mana DPR kita ternyata mengalami perombakan dan perubahan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada saat itu untuk mencapai cita-citanya. Oke, setelah kita menjabarkan ya secara garis besar tentang kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin, maka kita akan melanjutkan pada
bagian kehidupan ekonomi, di mana terdapat suatu kebijakan ya yang cukup krusial pada saat itu, di mana pemerintah mengambil kebijakan yang bernama centering. Apa sih centering? Ternyata centering ini adalah pengurangan nilai dari mata uang. Misalnya, kita memiliki uang Rp1.000 pada saat itu, oleh pemerintah terhitung hanya 10%, sehingga nilai dari mata uang 1.000 tersebut menjadi Rp100. Nah, hal ini karena untuk mengurangi daya inflasi yang melaju cepat pada saat itu. Akan tetapi, pengambilan kebijakan ini karena tidak meratanya informasi membuat inflasi semakin meningkat. Hal ini yang kemudian nantinya akan merugikan negara kita. Mengapa demikian? Karena logikanya masyarakat yang telah mengetahui tentang kebijakan tersebut akan membelanjakan dan saling melomba untuk mendapatkan barang. Bagi pedagang yang belum mengetahui, maka ini akan menjadi sebuah kerugian. Karena barang yang harusnya mereka jual dengan harga 1.000, mereka mendapatkan harga 10%-nya. Sehingga ini merupakan keuntungan bagi pembeli namun kerugian bagi pedagang. Hal ini yang akan meningkatkan laju inflasi. Karena masyarakat kita berlomba-lomba untuk melanjutkan uang mereka kepada toko-toko yang masih belum mengetahui informasi tersebut. Sehingga begitu pentingnya informasi dalam mengambil kebijakan. Akan tetapi kebijakan ini tak dapat menutupi ekonomi kita pada saat itu, hingga terjadi lonjakan inflasi yang begitu besar. Untuk adik-adik, supaya bisa mendapatkan informasi lengkap tentang materi tersebut, silakan adik-adik menambah wawasan melalui buku-buku seperti buku paket tentunya bagi kelas 12 tentunya. Silakan. Setelah kita membahas bersama tentang garis besar dari demokrasi terpimpin, khususnya pada kehidupan politik dan ekonomi secara garis besar, adik-adik bisa memperluasnya melalui buku bacaan paket adik-adik. Silakan adik-adik memanfaatkan buku sejarah Indonesia tersebut untuk mengetahui secara lebih luas dan meningkatkan wawasan adik-adik tentang demokrasi terpimpin. Selain itu, adik-adik juga bisa memanfaatkan seperti Google Scholar dan artikel ilmiah yang telah saya sampaikan sebelumnya, dan membuat adik-adik menambah lagi wawasan dan memperkaya perspektif dalam melihat suatu kejadian sejarah. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya pada kegiatan adik-adik, yakni melanjutkan pembelajaran dengan melakukan perbandingan. Perbandingan apa yaitu? Perbandingan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, adapun aspek-aspek yang saya akan bagikan untuk adik-adik dapat bandingkan, yang pertama adalah sistem pemerintahan, yang kedua sistem kepartaian, dan yang ketiga adalah sistem politik luar negeri. Adapun sistem lainnya. Setelah melakukan perbandingan pada kebijakan politik serta pemerintahan, adik-adik juga bisa melanjutkan perbandingan pada kebijakan ekonomi dan pembangunan ekonomi nasional di kedua demokrasi tersebut. Sehingga pengetahuan adik-adik lebih luas dan lebih kompleks dalam memahami suatu kejadian, khususnya pada materi kali ini, yaitu demokrasi terpimpin. Silakan untuk membagi kelompok secara online untuk adik-adik ya. Untuk satu kelompoknya 2 orang saja. Adik-adik bisa melakukan diskusi secara online dan saling bahu-membahu untuk menyelesaikan tugas tersebut, di mana tugas tersebut nantinya akan dikumpulkan dalam bentuk poster yang berisi perbandingan 2 demokrasi tersebut. Nah, bila ada pertanyaan, silakan adik-adik ajukan melalui WhatsApp group. Oke, terima kasih dan tetap semangat dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan ilmu pengetahuan. Salam pengetahuan. Jangan lupa kita akan melanjutkan kegiatan kali ini pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan saya akan menutupnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.